kesukaanku tak pernah ku lupa untuk membaca firman. Tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Tak pernah ku lupa untuk membaca firman. Tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa, untuk selalu berdoa. Karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Wuli, lagi musim buah mangga nih. Nih, aku bawa mangga. Kita makan sama-sama ya. Wah, enak ya. Ini pasti manis seperti aku. Krek, krek, krek. Wuli, kamu mau makan gak? Mau dong. Bener-bener manis ya, Wuli. Iya, Becky. Ini pasti bibit unggul ya. Gimana kalau kita tanam aja? Jadi kita bisa menikmati buah mangga yang manis. Wuli, kita dengerin musik ya sambil menanam biji mangga ini. Oke, aku buka YouTube Joel Kids ya. Indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar, cintanya kepadaku. Ku kan memuji namanya dengan segenap hati. Ku mau bernyanyi bagi Dia selamanya. Indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar,
bijinya lebih dalam lagi ya, supaya bisa cepat tumbuhnya. Siap, Becky. Tapi musiknya sudah selesai. Dilanjutin lagi aja ke lagu berikutnya. Siap, gasken. Bersukacita senantiasa di dalam suka maupun duka. Bersukacita senantiasa di dalam suka maupun duka. Dia Tuhan yang menyediakan kuasanya bagi kita kemenangan. Aku percaya Tuhan Yesus baik. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. Aku percaya Tuhan Yesus baik. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. Bersukacita senantiasa di dalam suka maupun duka. Bersukacita senantiasa di dalam suka maupun duka. Dia Tuhan yang menyediakan kuasanya bagi kita kemenangan. Aku percaya Tuhan Yesus baik. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. Aku percaya Tuhan Yesus baik. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. Aku percaya Tuhan Yesus baik. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. Aku percaya Tuhan Yesus baik. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. Sudah selesai. Dan kita tunggu beberapa hari lagi ya. Oke, siap. Kita ketemu lagi ya. 3 days later. Woli, kenapa belum tumbuh ya? Iya, belum tumbuh. Ini pasti kamu menanamnya nggak bener nih. Woli, bukan aku. Ini pasti perbuatanmu. Loh, kok aku sih? Kamu yang nyiramnya nggak bener. Wait, kenapa kalian berantem sih? Ini, Becky nyalain aku. Enggak, kamu yang mulai duluan, bukan aku. Sudah, stop. Coba kalian ceritakan kepadaku. Jadi beberapa hari yang lalu kami makan mangga bersama-sama dan manis sekali. Jadi kami putusin untuk menanam biji mangga itu. Tapi kok belum bertumbuh sampai sekarang? Hahaha. Tobi! Iya
Iya. Daripada kalian berantem gaje gini, kita cek kebenarannya di YouTube Jawa Kids ya. Shalom adik-adik. Wah, kembali lagi sama Kak Miranda nih. Kita mau belajar firman hari ini. Tapi sebelum itu, kita mau berdoa dulu ya. Coba semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Engkau yang berikan hati, biar Engkau yang berikan pengertian buat kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti setiap isi firman-Mu. Tuhan, buat hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi benih firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, udah siap belum dengerin firman? Coba yang di rumah nih, yang masih berdiri coba duduk-duduk semua. Mainannya disingkirin dulu. Semuanya siapkan hati, siapkan telinga buat dengerin firman Tuhan dulu ya. Oke, hari ini adik-adik kita bakal belajar tentang be patient. Wah, ada yang udah tahu belum be patient itu apa? Be patient itu bersabar itu loh adik-adik. Kalian mesti gak asing kan dengan kata-kata bersabar? Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah mempraktekannya setiap hari? Siapa yang udah bersabar setiap hari? Masih bingung ya? Coba deh nanti sambil dengerin firman kita mau sambil koreksi sama-sama ya. Aku tuh udah sabar belum ya Kak setiap hari? Kita mau sama-sama koreksi, oke? Oke, nah di sini coba Kak Amira mau nanya, siapa yang masih suka marah-marah di sini? Marah-marah sama mamanya? Kalau misalnya mamanya telat jemput, pernah ada? Oke, beberapa ya, nggak apa-apa adik-adik. Tapi setelah dengerin firman hari ini, kita harus sama-sama janji sama Tuhan, harus sama-sama belajar, harus sama-sama latihan buat bersabar. Tapi Kak, sebenarnya sabar itu gimana sih Kak? Sabar itu dapat menahan diri dari amarah adik-adik. Dari marah-marah tadi itu loh, kita bisa menahan diri, nggak marah-marah lagi. Terus juga tekun dalam menanggung penderitaan, pencobaan, dan kesesakan. Waduh, apalagi itu ya Kak ya. Oke deh, sekarang kita mau baca ayat hafalnya dulu deh biar lebih paham. Tapi coba Alkitabnya Kak Miranda mana ya adik-adik ya? Kok nggak ada ya? Coba ya kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Ting. Wah, Alkitabnya Kak Miranda. Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalnya sama-sama. Di Roma 12 ayat 12. Udah ketemu semuanya? Oke, kita mau sama-sama baca. Yuk, 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita mau baca sekali lagi adik-adik. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, tadi di ayat hafalnya kita udah disuruh apa adik-adik? Sabarlah dalam kesesakan. Coba di sini siapa yang pernah nanam tanaman di rumah sama mama? Ada yang pernah? Oke, nanti kita mau sama-sama nanam tanamannya adik-adik ya. Kita nanti mau nanam apa ya? Coba ada yang penasaran? Penasaran dong, kita nanti mau nanam sesuatu. Oke, kita bakal nanam sesuatu nih adik-adik. Hari ini Kak Miranda kepengen buah mangga. Buah mangga yang manis enak ya adik-adik ya. Kita mau tanam dulu nih Kak Miranda bawa benih mangganya. Wah, kalau misalnya nanam tanaman, gimana sih pertamanya? Ini ada tanahnya nih. Kita bakal masukin tanahnya. Kita masukin tanahnya dulu ya adik-adik. Pelan-pelan biar nggak tumpah. Setelah kita isi tanahnya, habis itu kita ngapain adik-adik? Ada yang tahu? Setelah udah dikasih tanah, kita mau taburin benihnya. Coba kita tabur sama-sama ya. Udah ditabur nih. Habis itu kita mau kubur lagi benihnya biar bisa tumbuh. Kita kasih tanah lagi. Kita tambah lagi tanahnya. Habis itu kita rapiin ya biar rapi ya nanti ya. Nah, udah nih. Terus habis itu kita mau tunggu sampai pohonnya bisa tumbuh, habis itu menghasilkan mangga yang manis, yang seger. Oke, kita tunggu sekarang ya adik-adik ya. Kita tungguin. Kok nggak muncul pohonnya adik-adik ya? Kok nggak ada pohonnya yang tumbuh? Tunggu sekali lagi ya kita ya. Kita tungguin. Kok lama ya tapi ya adik-adik ya?
kok nggak tumbuh pohon atau muncul buah sih? Waktu adik-adik nanam tanaman di rumah, kira-kira nunggu lama juga nggak? Nunggu lama, ya kan? Karena apa? Karena benihnya tadi butuh waktu. Butuh apa? Butuh waktu buat dia tumbuh jadi tunas dulu pertamanya. Habis itu tumbuh jadi batang, habis itu keluar daun-daun, keluar rantingnya, terus muncul bunganya, muncul buahnya, habis itu juga butuh waktu buat buahnya jadi matang. Semuanya butuh apa tadi? Butuh waktu. Nggak bisa adik-adik kalau misalnya kita barusan tanam benihnya, langsung kita pengen mangganya sekarang juga kak, nggak sabar. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, semuanya ada waktunya. Ada waktu buat si buahnya itu muncul, buahnya juga punya waktu sendiri nih buat mateng, buat bisa dinikmati. Sama adik-adik kayak Tuhan adik-adik. Tuhan juga punya waktu, Tuhan punya rencana, dan waktu kita sama waktu Tuhan itu berbeda adik-adik. Tapi pengennya sekarang nih, pengen mangganya sekarang. Padahal beberapa detik lalu barusan nanam benihnya. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa ya adik-adik ya. Semuanya ada waktunya, semua punya waktu. Nggak bisa sesuatu yang kita pengenin harus kita dapetin sekarang, itu nggak bisa. Karena apa sih? Karena Tuhan punya rencana. Tuhan tahu yang terbaik buat kita, dan Tuhan akan selalu kasih sesuatu yang terbaik pada waktunya. Oke ya, bisa ya. Habis ini nggak boleh ada yang, "Wah, aku pengen mainan sekarang juga." Nggak boleh gitu loh ya. Oke, janji sama Kak Miranda, janji sama Tuhan, kita harus bersabar kalau kita pengen sesuatu. Kita berdoa ke Tuhan. Tuhan, aku pengen mainan Tuhan. Tuhan, aku pengen tas sekolah itu loh Tuhan, yang warnanya bagus loh Tuhan. Kita berdoa dan tunggu sampai Tuhan kasih. Nggak boleh maksa adik-adik, Tuhan aku pengen sekarang juga. Nggak boleh gitu ya, anak Tuhan yang baik harus bersabar, tunggu sampai waktu Tuhan datang. Oke? Nah, coba di sini siapa yang masih ingat sama lagunya yang kasih itu sabar, tidak suka apa? Marah, Nah, di firman Tuhan dikatakan kalau apa adik-adik? Kasih itu sabar. Nah, maka dari itu, sebagai anak Tuhan yang baik, adik-adik semua harus belajar firman Tuhan untuk apa tadi? Sabar. Pasti nanti kalau misalnya kita sabar, gak marah-marah, Tuhan bakal lihat, waduh, ini keren banget ini ya. Adik-adik di rumah gak marah-marah sama mama lagi, gak marah-marah sama adik-adiknya lagi. Keren banget, pasti Tuhan bakal kasih jempol ke kalian semua. Tapi kak, sabar itu capek gak sih kak? Sabar itu capek adik-adik. Kadang tuh kayak bikin kesel, bosen. Kadang juga bikin emosi. Kalau misalnya kita nggak bisa menahan emosi itu, nanti bisa lanjutnya ke apa tadi? Marah-marah. Tuhan suka nggak kira-kira? Nggak suka ya, berarti harus apa? Harus sabar, meskipun capek, meskipun bosen, meskipun kesel kak. Tapi harus tetap tahan diri kita buat sabar, tahan marah-marah kita. Nah habis itu, kalau misalnya di tokoh Alkitab ini ada yang masih ingat sama ceritanya Bapak Nuh yang disuruh buat bahtera yang besar itu lah adik-adik. Tiba-tiba yang disuruh sama Tuhan, Nuh, kamu harus buat bahtera yang besar. Habis itu adik-adik waktu Bapak Nuh buat bahtera yang besar, terus tetangganya ngeliat, loh sebenarnya Bapak Nuh tuh kenapa sih kok buat bahtera yang besar? Kurang kerjaan banget sih. Orang gila ini Bapak Nuh ini. Wah, Bapak Nuhnya diejek orang gila adik-adik. Dikata-katain orang gila, kamu tuh orang gila. Gak bener tuh bikin bahtera, aneh banget, gak jelas. Kira-kira kalau misalnya kita diejek sama teman kita, marah gak adik? Sering marah ya. Kamu nih yang ngejek aku. Pernah marah gitu? Nah, tapi Bapak Nuh dia nggak marah adik-adik, dia tetap fokus buat ngerjain, buat nyelesain bahteranya sampai bahtera yang besar tadi jadi. Terus apa hasilnya? Hasilnya waktu air bah datang, air bah yang besar datang, Bapak Nuh, keluarganya dan hewan ternaknya selamat dari air bah. Bisa aja tadi Bapak Nuh marah. Kalau misalnya diejek kan tadi kan dikatain orang gila, bisa aja Bapak Nuh marah, emosi. Tapi apa? Tapi Bapak Nuh tetap sabar, dia fokus sama tugasnya, dia fokus sama ngerjain bahteranya sampai bahteranya itu jadi. Tapi kak, kapan sih kak kita terima buah manis dari kesabaran tadi kita loh kak? Sabar adik-adik, percaya kalau Tuhan pasti bakal kasih di waktu yang tepat. Di sini siapa yang
lagi pengen naik motor, lagi, duh kak, aku tuh pengen motor kak, pengen kemana-mana tuh sendirian kak. Kalau misalnya sekarang kan kemana-mana harus dianterin mama papa nih. Kalau mau beli jajan di jalan itu loh kak, di pinggir-pinggir jalan tuh aku harus diantar mama papa. Tapi kak pengen naik motor sendiri kak, biar keren kak. Sama adik-adik. Dulu waktu Kak Miranda SD nih, waktu masih SD, Kak Miranda pengen motor adik-adik. Kan Kak Miranda suka Barbie adik-adik. Waktu itu zaman-zamannya film Barbie ada sepeda motornya. Habis itu Kak Miranda pengen kemana-mana sendirian, pengen ke minimarket gak usah perlu diantar orang tua, pengen jalan sendirian. Tapi kira-kira waktu Kak Miranda pengen, habis itu Kak Miranda ngomong dalam hati, Tuhan, aku tuh pengen motor Tuhan. Kira-kira langsung dikasih nggak adik-adik? Waktu Kak Miranda masih SD itu dikasih nggak kira-kira? Nggak dikasih ya, karena apa? Karena Kak Miranda masih kecil, masih segini. Nggak bakalan dikasih. Tapi waktu Kak Miranda udah besar, di usia sekarang ini udah besar, udah tinggi, udah bisa naik motor, Tuhan baru kasih adik-adik. Kalau misalnya adik bayi, misalnya siapa yang punya adik bayi di sini? Adik baby. Kalau misal tiba-tiba adik babynya pengen motor, bakalan dikasih nggak sama papa? Motor beneran tuh lah adik-adik, bakal dikasih nggak? Nggak akan dikasih. Karena apa? Karena coba ya kita bayangin ya, kendaraan motor itu yang besar, itu lebih besar daripada adik babynya. Kalau misalnya naikin bisa nggak kira-kira adik babynya? Nggak akan bisa. Karena apa? Masih kecil, masih belum bisa jalan pun, bahkan belum bisa ya, belum bisa naik motor. Nanti kalau misalnya pas dinaikin jatuh, terluka gimana? Nah, maka dari itu Tuhan kasih di waktu yang tepat, di waktu Kak Miranda udah bisa naik motor, di waktu Kak Miranda udah besar, di waktu Kak Miranda udah cukup usianya buat naik motor, baru Tuhan kasih. Nah, adik-adik, Kak Miranda mau ngomong sesuatu nih. Tuhan itu sudah merangkai sesuatu yang baik, yang luar biasa buat kita semua. Asalan kuncinya apa? Kuncinya kita sabar adik-adik. Kalau misalnya, Kak, temenku tuh tetap nakalin aku Kak. Kita harus belajar buat apa tadi? Menahan marah. Harus sabar. Sabar. Anak Tuhan yang baik harus sabar. Nanti pasti Tuhan bakal siapkan sesuatu yang luar biasa buat kita adik-adik. Karena apa sih? Mungkin saat ini kita nggak bisa ngelihat ya adik-adik ya. Kita nggak bisa ngelihat apa yang terjadi besok, apa yang terjadi bulan depan, setahun ke depan kita nggak bisa ngelihat. Tapi Tuhan sudah lihat semuanya. Tuhan sudah lihat kita bakalan jadi apa, Tuhan bisa lihat seminggu ke depan kita bakal gimana tuh Tuhan bisa lihat adik-adik. Karena apa sih? Karena Tuhan ada di masa depan kita. Tuhan tahu semua yang bakal terjadi ke kita, Tuhan tahu semua rancangan yang baik buat kita. Maka dari itu kita ikutin alurnya Tuhan, kita harus sabar sampai apa? Sampai Tuhan datang. Gak perlu, kalau misalnya kita kepengen ini Kak, gak usah minta pengen cepet-cepet. Karena sesuatu yang kita pengen gak bisa kita terima sekarang adik-adik. Karena apa sih? Karena ada Tuhan yang sudah merancangkan, yang sudah merencanakan sesuatu yang luar biasa buat kita. Tuhan tahu kapan kita harus terima sesuatu itu. Jadi harus tetap dengerin firman Tuhan, harus tetap berdoa kalau misalnya kita pengen sesuatu. Tuhan, Miranda pengen ini, kita harus tetap berdoa. Tapi kalau misalnya lama banget gimana Kak? Gak apa-apa adik-adik, karena tadi adik baby pun nggak, kalau misalnya dia pengen motor, dia nggak bakalan dikasih. Karena dia masih baby, masih belum bisa jalan, masih belum bisa naik motor. Tuhan bakal kasih waktu dia udah besar, udah cukup usianya buat naik motor. Nah, kita harus punya karakter yang sabar dalam menghadapi segala situasi adik-adik. Kalau misalnya ada temen yang nakal nih, yang nakalin kita. Apakah kita bales nakal juga, bales pukul? Nggak boleh. Karena kita adalah anak Tuhan yang baik, kita harus hadapin semuanya dengan kesabaran. Nah, mulai dari kalian masih usia kecil ini, masih kecil-kecil, tapi kan aku masih kecil Kak, masih kelas 1 SD, masih balita, nggak apa-apa adik-adik. Belajar sama latihan buat sabar. Kalau misalnya itu jadi kebiasaan kita menghadapi semuanya dengan sabar, pasti itu akan menjadi karakter dalam hidup kita. Mulai dari sekarang, kita harus bersabar. Kalau misalnya ada hal sekecil apapun yang bikin kita emosi, tahan, gak boleh emosi, harus sabar, gak boleh marah-marah. Jagai hatinya buat gak marah-marah. Oke? Bisa? Oke, bisa dong anak Tuhan yang baik, harus bisa buat bersabar. Yuk sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa.
Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Biar firman-Mu bisa bertumbuh subur dalam hati kami. Tuhan, paksa kami buat terus bersabar, menunggu janji-Mu, bersabar dalam menghadapi semuanya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau punya rancangan yang luar biasa buat kami semua Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang kalian sudah tahu kebenarannya. Iya, Tobi. Kami sudah tahu. Kami harus bersabar. Bukan malah saling menyalahkan dan marah-marah. Good, sekarang kita sama-sama berdoa ya, agar kalian bisa bersabar sampai kedatangan Tuhan. Siap, Bos. Kita buka aplikasi doa sama-sama ya. Shalom semuanya. Nah, hari ini berjumpa lagi bersama Kak Evo dan Kak Stevi. Tentunya. Hari ini kita bawa teman spesial nih, yaitu siapa? Siapa? David. Halo David. Nah, hari ini adik-adik semua, David akan menemani kita. Kita mau sama-sama berdoa, untuk kita semua dan juga teman-teman kita di luar sana. Semuanya siap? Kalau Siap semuanya dong. siap, sekarang mainannya ditaruh dulu. Yuk kita siapkan waktu ini buat kita berdoa. Semuanya mainannya ditaruh dulu, semuanya tangannya dilipat, semuanya matanya ditutup. Kita menyanyikan sebuah lagu dulu. Sebelum kita mau berdoa, kita mau nyanyikan satu lagu. Bila Kau Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Kita mau sama-sama nyanyikan dari awal lagi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Sekali lagi katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah yang terbaik Tuhan. Tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Sekali lagi sekarang dengan lembut katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami mempercaya kepadamu Tuhan. Walau tak dapat mudah dimengerti. Lewati coba, kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Waktu Tuhan
lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, lewati kami percaya Tuhan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan Yesus. Kau berikan kepada kami Tuhan roh kesabaran Tuhan Yesus. Sabar Tuhan dalam menanti setiap janji-janji-Mu Tuhan. Sabar Tuhan untuk menantikan Tuhan apa yang Kau inginkan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Biarkan Tuhan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, Kau berikan roh kesabaran Tuhan. Kau berikan roh kesabaran Tuhan dalam menantikan setiap janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu Tuhan yang ada dimanapun mereka berada Tuhan. Jikalau kali ini hari-hari ini mereka lagi mengalami kesakitan Tuhan, mengalami bosan dalam sekolah Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang hadir Tuhan. Biarlah Engkau yang menerima, Engkau yang memberikan roh kesabaran juga atas hidup mereka Bapa. Biar Tuhan mereka tetap sabar Tuhan dalam mengalami setiap masalah juga Tuhan Yesus. Mereka tetap sabar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Tidak ada bencana alam atau sakit penyakit lagi di Indonesia. Lindungi dan berkati Indonesia Tuhan. Berkati juga orang-orang di Indonesia. Tuhan, tidak ada demo atau pertengkaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk ibadah yang luar biasa hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar setelah ini Tuhan, kami mengerti Tuhan bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik Tuhan. Biar apapun cobaan yang kami alami Tuhan, buat hati kami Tuhan, buat setiap kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu itu ya dan amin Tuhan. Kami mau terus percaya kepadamu dan kami mau terus berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus berjalan dengan setiap kami masing-masing Tuhan. Jangan pernah lepaskan kami sekalipun Tuhan. Biar kami mengerti Tuhan bahwa semuanya akan indah pada waktu-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. God bless you. God bless you. Becky, maafkan aku ya yang sudah marah-marah denganmu. Aku juga minta maaf ya Woli, ikutan marah-marah. Gitu dong, kalian sudah saling memaafkan. Sekarang coba kita cek cara prakteknya seperti apa ya. Iya, aku juga penasaran nih. Buruan dong. Shalom adik-adik. Wow, di sini Profesor punya sebuah balon dan sebuah tusuk gigi. Apa kira-kira yang terjadi saat tusuk gigi ini dekat kepada balon ini? Apa yang terjadi adik-adik? Hah? Pecah? Masa? Kita coba ya. Wow, pecah. Tetapi apakah yang terjadi kalau Profesor punya balon kembali? Dan sekarang Profesor bukan hanya cuman punya satu tusuk gigi, tetapi Profesor punya beberapa tusuk gigi. Profesor jadiin satu. Kita lihat ya, apakah terjadi sama seperti tadi? Sama enggak kira-kira? Coba ya. Loh, Kok bisa? Kok bisa Profesor? kenapa kok bisa ya? Padahal tusuk giginya sama loh. Nah, kenapa kok balon ini tidak pecah? Balon ini sama seperti mimpi kita, hidup kita, tujuan hidup kita. Di tengah kita perjalanan hidup, kita selalu punya mimpi, kita punya keinginan. Tetapi di dalam kita menjalaninya mungkin ada banyak rintangan. Sama seperti tadi tusuk gigi. Kalau satu rintangan membuat kita sudah, ya menyerah aja deh. Terjadilah seperti balon yang pertama tadi. Langsung mimpi kita akan
hilang, mimpi kita akan hancur, mimpi kita akan lenyap. Tetapi kalau kita punya kesabaran, Kak, Profesor, perjalanan hidupku banyak rintangannya, sama nih seperti saat ini Profesor pegang, banyak tusuk giginya. Tetapi saat kita bersabar, saat kita tetap memegang mimpi itu, kita tetap berjalan dengan setia, kita sabar menanggung semuanya, sama terjadi. Meskipun kita banyak rintangan, kita tetap melakukannya dengan setia, kita tetap mengkawal, kita tetap mengejar mimpi itu dengan setia. Sama seperti tusuk gigi ini, tusuk gigi atau pengalaman pahit atau kejadian-kejadian yang pahit itu tidak akan pernah bisa menghancurkan mimpi kita ini. Oke adik-adik, mulai sekarang apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan beserta kita. Makanya kita akan selalu diberi kekuatan. Oleh sebab itu, Profesor ingatkan ya, jangan pernah menyerah hanya karena 1 atau 2 rintangan. Tetap pegang mimpimu, tetap pegang tujuan hidupmu. Apalagi kita sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa kita menjadi biji mata kesayangan Allah. Oleh sebab itu kita tetap jalan, kita tetap pegangan dengan Tuhan, maka semua rintangan yang ada tidak akan pernah menghancurkan mimpi kita. Oke adik-adik, God bless you, bye-bye. Tobi, antena kamu berbunyi. Pasti karena kamu yang sudah mendamaikan kami semua. Iya Woli, coba kamu artikan. Aku saja mengartikannya. Roma 12 ayat 12. Bunyinya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekarang kalian yang mengulanginya, supaya selalu ingat. Siap, kita ulang sama-sama ya. Roma 12 ayat 12. Bunyinya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ingat ya pesan terakhir, bertekunlah dalam doa. Siap.